Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sarobiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tak terasa pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November sudah semakin dekat. KPU Sumsel sebagai penyelenggara juga sudah mulai melakukan berbagai tahapan, dan sudah sejauh apa persiapannya kita akan berbincang dengan Ketua KPU Sumsel, Bapak Andika Pranata-Jaya yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi Mas Robi. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang. Tentunya kita akan membahas mengenai Pilkada serentak tahun 2024 begitu Pak. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh begitu Pak, mungkin kita kilas balik terlebih dahulu begitu mengenai Pilpres lalu begitu. Nah, KPU Sumsel sendiri seperti apa melihat Pilpres tahun lalu begitu Pak? Pelaksanaan pemilu presiden tahun lalu di Sumatera Selatan berjalan dengan baik ya. Semua tahapan kami laksanakan dengan sesuai jadwal. Kemudian tingkat partisipasinya juga tinggi. Konflik kita tidak ada. Karena faktanya di masyarakat ketika pencoblosan tanggal 14 Februari lalu, perekonomian di Sumatera Selatan ini tetap berjalan. Pembangunan tetap berjalan. Pekerja juga tetap bisa bekerja dengan baik. Tidak ada kericuhan, apalagi kerusuhan di Sumatera Selatan. Nah, kondisi ini yang akan terus kita jaga sampai dengan pelaksanaan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota di Sumatera Selatan ini. Betul. Nah, mungkin adakah sedikit evaluasi begitu Pak, mungkin agar bisa lebih baik lagi di tahun ini begitu Pak, di pilkada begitu? Kalau evaluasi, kami telah melakukan evaluasi terhadap beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU ya. Mulai dari tahapan pendaftaran calon, kemudian penyiapan logistik, kemudian penyiapan tenaga badan ad hoc kami di tingkat TPS, KPPS, bagaimana melakukan bimbingan teknis kepada mereka, memberikan pemahaman, pendidikan politik kepada masyarakat, sosialisasi, ini sudah kami evaluasi. Kami meyakini KPU Sumatera Selatan siap untuk melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Baik. Nah, berbicara mengenai tingkat partisipasi, Bapak katakan tadi bahwa ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan begitu Pak ya, dari semula 4,53% begitu menjadi 85,9%. Nah, sebenarnya apa saja faktor yang mempengaruhinya begitu Pak? Pertama, ini semua orang udah melek informasi ya. Informasi mengenai pemilu itu sudah menyebar, kemudian dirasakan oleh semua pihak. Kemudian para aktor pelaksana pemilu, mulai dari kami, para penyelenggara, kemudian para calon legislatif kalau kemarin, kemudian tim kampanye calon presiden, wakil presiden, semuanya juga bekerja sesuai dengan porsinya ya masing-masing. Bekerja dalam artian, maksud saya, ini tim kampanye presiden ya, dia menjaring pemilih banyak. Kemudian tim calon legislatif juga begitu. Silakan ketika mereka kampanye turun ke masyarakat. Kami yang di penyelenggara pemilu ini mempersiapkan semua urusan penyelenggaraan ini dari awal sampai akhir. Nah, tanpa disadari ini kan semua sesuai dengan jalurnya masing-masing. Kemudian bertemu dalam satu titik di tanggal 14 Februari itu. Keinginan masyarakat juga untuk berpartisipasi tinggi. Yang terakhir memang faktor setiap orang merasa dekat dengan pemilu karena dia sudah punya pilihan calon presiden, dia sudah punya pilihan calon anggota legislatif. Itu yang membuat mereka juga datang ke TPS. Yang paling penting adalah setiap orang merasa aman dalam pelaksanaan pemilu ini. Merasa aman, dia merasa kebebasannya dihargai. Betul. Kemudian pilihan yang dirahasiakannya juga dihargai. Jadi semua orang punya ekspektasi terhadap pelaksanaan pemilu ini. Itu yang membuat menurut kami para pemilih berduyun-duyun datang ke TPS. Baik. Nah, berbicara terkait dengan daftar pemilih tetap begitu Pak ya. Nah, milenial dan Gen Z ini mendominasi begitu Pak. Nah, apakah ada strategi khusus begitu untuk mungkin menarik minat mereka agar semakin bisa berpartisipasi lagi di tahun ini begitu Pak? Milenial dan Gen Z ini memang dia punya proporsi terbesar di skala kependudukan kita nih ya, di
di pemilih kita juga di Sumatera Selatan, milenial dan Gen Z ini menduduki porsi yang paling besar. Makanya ini juga jadi perhatian kami sejak pemilu kemarin, bagaimana memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi, kemudian mengajak terutama para milenial dan Gen Z ini untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Caranya bagaimana? Tentu kami juga harus melakukan sosialisasi dengan bahasa yang digunakan oleh para milenial ini. Kami juga menggunakan media yang digunakan oleh para milenial dan Gen Z ini. Kami menggunakan bahasa yang mereka gunakan juga. Kami melibatkan teman-teman mahasiswa, teman-teman pemilih pemula sebagai aktor-aktor dalam setiap sosialisasi. Kalau Mas Robi lihat tampilan sosialisasi kami di media sosial, kemudian di seluruh kegiatan yang kami lakukan, segmen untuk milenial dan pemilih pemula ini selalu kami kasih porsi untuk ada di dalam setiap kegiatannya KPU. Kalau milenial katakan kekinian begitu Pak ya, dengan sosialisasi. Iya, harus kekinian karena begitu ya, bagi kami yang terpenting adalah mereka bisa memahami substansi yang kami sampaikan dengan bahasa mereka gitu. Betul. Bapak tentunya melihat tingkat partisipasi yang meningkat di pemilu tahun lalu begitu, artinya ini juga menjadi harapan besar di pilkada tahun ini agar juga partisipasi masyarakat turut meningkat begitu Pak. Nah, seperti apa strategi yang dilakukan oleh KPU Sumsel? Yang pertama kami memahami bahwa milenial dan Gen Z ini punya proporsi terbesar daftar pemilih tetap di Sumatera Selatan. Yang kedua, saya dan teman-teman di KPU bersama teman-teman sekretariat juga kami mempelajari semua isu yang berkembang di lingkungan millennials dan para Gen Z ini. Nah, makanya kami pola pendekatannya bagaimana? Kami mendekati dengan cara yang biasa Gen Z lakukan, dengan bahasa yang biasa milenial lakukan, dengan media yang biasa mereka gunakan. Kemudian kami cari orang juga yang menyampaikannya seusia dengan mereka. Misalnya ini kami buat konten misalnya di media sosial ya, kami gunakan anak-anak muda juga dengan bahasa mereka, dengan tapi kita selipkan substansi yang memang perlu kami sampaikan kepada teman-teman milenial atau Gen Z ini. Kemudian di setiap acara-acara KPU, teman-teman milenial, teman-teman Gen Z kami libatkan gitu. Nah, memang kita juga nggak bisa ya ngikutin pola-pola yang lama. Kita harus kekinian juga, ngupdate semua informasi yang harus kita berikan kepada teman-teman ini. Nah, pada banyak kesempatan juga kami sering datang ke tempat teman-teman mahasiswa berkumpul, baik ketika mereka punya kegiatan atau kami diajak untuk masuk ke tempat kegiatan mereka. Nah, itu yang kami sempatkan untuk memberikan banyak informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan nanti pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, itu tadi kan kita berbicara mengenai milenial dan Gen Z begitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat umum secara luas begitu, Pak? Nah, untuk masyarakat umum secara luas kan sama aksesnya kami buka. Jadi begini, Mas. Ini kan dunia sekarang ini kan sudah dunia media sosial. Semua ini terkoneksi dan semua terhubung. Kami memiliki tim kerja, tim partisipasi masyarakat yang memang bekerja untuk hal-hal seperti ini. Maka setiap hari ini kami memberikan informasi. Nah, di mana-mana nih Mas, di mana-mana kami meminta semua warga Sumsel ini misalnya dia ngintipin deh media sosialnya KPU, kemudian atau follow misalnya Instagramnya KPU. Kenapa? Kami juga mempelajari bagaimana media behavior gitu ya, sehingga kalau Mas Robi ngikutin media sosialnya KPU, pasti semua informasi tentang pemilu ini masuk ke situ. Nah, kami pahamkan mereka seperti itu, bahwa teman-teman milenial Gen Z tidak akan paham mengenai pemilu kalau tidak mencari informasi terkait pemilu. Nah, sekarang cara mencarinya gimana? Ya udah, ngintipin deh media sosialnya KPU atau jadi bagian dari media sosialnya KPU. Nah, sehingga karena kan kami ini kan bukan Mas, konten kreator atau apa yang seperti kami cuma ingin memberikan informasi sehingga setiap orang itu mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama, langsung dari sumbernya, terpercaya seperti Kompas ini. Nah, makanya
kami ajak mereka untuk ngikutin. Jadi semua informasi itu, semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan ini bisa diakses di KPU. Baik. Artinya KPU ini juga terus gencar begitu ya mensosialisasikan baik di media sosial maupun media-media lainnya begitu Pak. Nah, baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak usai jeda, karena saudara kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ketua KPU Sumsel, Bapak Andika Pranatayaya, dan kita masih akan membahas mengenai Pilkada serentak tahun 2024 begitu Pak. Nah, berbicara mengenai tahapan-tahapan Pilkada, begitu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilewati begitu Pak. Nah, sejauh ini tahapan apa yang sudah dilaksanakan oleh KPU? Kami sudah melengkapi semua jajaran kami sampai di tingkat desa dan kelurahan. Jadi KPU Kabupaten Kota kami sudah ada, panitia pemilihan kecamatan kami sudah ready, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan sudah ada. Saat ini yang sedang bekerja ini teman-teman panitia pendaftaran pemilih atau yang biasa disebut dengan Pantarlih. Pantarlih kami ini tersebar di seluruh TPS yang akan kami dirikan di Sumatera Selatan ini. Ada 13.000 lebih, 13.055 TPS yang sedang kami proyeksikan. Ada 24.066 Pantarlih yang sampai hari ini masih bekerja untuk mendata pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Baik. Nah, ini kan petugas Pantarlih ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tetap begitu Pak. Nah, hingga di tanggal 24 Juli begitu Pak. Benar ya? Nah, ini bagaimana mekanismenya Pak? Apakah door to door begitu ke rumah dari rumah ke rumah warga begitu Pak? Ya, kami sudah bekerja untuk melakukan pendataan pemilih ini sejak 24 Juni kemarin sampai nanti terakhir di 24 Juli 2024. Ada sekitar 6,3 juta pemilih di Sumatera Selatan ini yang akan ikut dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Saat ini 24.000 lebih Pantarlih kami sedang bekerja nih menyisir semua calon pemilih ini. Bagaimana cara kerjanya? Kami datang ke seluruh rumah. Kami datang ke tiap rumah warga di Sumatera Selatan ini. Baik yang di komplek, baik yang di perumahan, di talang, di perkebunan, di flat, di apartemen, ada ya di apartemennya, di rusun. Nah, itu semua kami datangi, kemudian akan kami data dan kami masukkan ke dalam daftar pemilih. Apa gunanya kami melakukan pencocokan dan penelitian ini? Untuk memastikan setiap orang di Sumatera Selatan ini terdaftar sebagai pemilih, satu. Yang kedua, untuk memastikan orang yang tidak berhak terdaftar sebagai pemilih masih terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, untuk memastikan orang yang belum pernah terdaftar sebagai pemilih atau usianya nanti pada bulan November itu 17 tahun. Nah, itu sudah kami data karena dia nanti berhak untuk memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Pemilih pemula begitu Pak ya? Pemilih pemula. Yang terakhir, kami ingin memastikan seluruh warga Sumatera Selatan ini dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Nah, data pemilih ini bagi kami merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kenapa? Karena yang berhak untuk memilih gubernur, bupati, wali kota ya warga Sumatera Selatan. Untuk memilih wali kota Palembang misalnya, ya warga kota Palembang. Jadi semuanya harus jelas, pemilihnya jelas, tempatnya jelas, orangnya ada, dan orangnya memang punya hak pilih. Nah, ini yang sekarang sedang kami pastikan semua. Mas Robi, saya minta waktu juga ingin menyampaikan ke seluruh warga Sumatera Selatan, ini sudah sisa 8 atau 7 hari lagi pelaksanaan coklit ini kami lakukan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kalau sudah selesai di coklit nih, Pantarlihnya udah datang ke rumah warga nih, Mas Robi udah didatangi belum? Belum? Udah. Sudah. Kalau Mas Robi sudah didatangi, kan Mas Robi dikasih satu lembar tuh bahwa Mas Robi paraf di situ bahwa Mas Robi sudah didatangi. Kemudian di rumah itu kami tempelkan stiker bahwa orang semua warga Sumatera Selatan, warga di rumah ini yang sudah punya hak pilih, sudah lebih dari 17 tahun sudah terdata. Kemudian sebagai bukti pendataannya kami tempelkan stiker di masing-masing rumah warga. Nah, kalau ada
warga Sumatera Selatan yang belum didatangi oleh Pantarlih kami, belum merasa belum, kok saya belum didatangi Pantarlih, coba dicek apakah ada keluarga lain yang di rumah itu, ketika kita nggak ada bisa jadi itu udah didatangi, atau kalau memang belum ada silakan datang ke kantor PPS kami, di setiap desa dan kelurahan itu ada, atau datang ke kantor KPU Kabupaten Kota. Bisa juga ngelihat semua informasinya di media sosialnya KPU Provinsi Sumatera Selatan atau di media sosialnya KPU Kabupaten Kota. Baik, baik. Nah Pak, tentunya tugas Pantarlih ini cukup berat begitu Pak, karena door to door tadi begitu Pak. Nah, ditemukan kendalakah di lapangan oleh Pantarlih begitu Pak? Banyak kendalanya, tapi kami nggak menganggap itu sebagai kendala, tapi kami menganggap itu sebagai bagian dari bagaimana cara kami melayani pemilih di Sumatera Selatan. Misal, untuk di perumahan yang pagarnya tinggi-tinggi gitu ya, jarak antara rumah dan pagar itu lumayan jauh gitu. Nah, begitu diketok-ketok mungkin sulit untuk ketemunya. Tapi kami tetap berusaha ini agar bisa ditemui. Kemudian ada juga kalau kita di Sumatera Selatan ini kan topografinya perairan, perkebunan, hutan gitu ya, rawa. Nah, ada Pantarlih kami yang harus jalan dari Talang ke Talang. Betul. Jalan kaki Mas, Talang ke Talang. Kemudian ada akses jalan yang tidak begitu baik gitu ya. Itu juga harus dilalui oleh Pantarlih kami. Ada yang di atas bukit juga kami harus datangi untuk kami pastikan dia terdaftar sebagai pemilih. Tapi kami melihatnya itu bukan sebagai sebuah kendala. Inilah bagian dari miniatur Indonesia yang harus digarap oleh kita semua. Yang pasti KPU tetap berusaha untuk memastikan setiap warga Sumatera Selatan ini terdata. Betul, betul. Nah, setelah ini proses apa lagi yang akan dijalankan Pak? Setelah ini, setelah pendataan semua warga ini sudah, kami akan merilis daftar pemilih sementara. Kami akan rilis daftar pemilih sementara, akan kami umumkan, kemudian setiap warga Sumatera Selatan ini bisa menginformasikan kepada kami kalau memang masih ada yang tercecer, masih ada yang terlewat dari proses pendataan ini, dia bisa minta dimasukkan namanya ke daftar pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Baik, baik Pak. Nah, ini KPU Sumsel sendiri memperkirakan begitu Pak, jumlah TPS ini mengalami pengurangan begitu Pak ya, dari sekitar 25.985 TPS menjadi 13.055. Kenapa? Pertama kami menggabungkan beberapa TPS ketika pemilu lalu menjadi satu TPS. Kalau pemilu lalu kan isi setiap TPS itu paling banyak 300. Sekarang kami di setiap TPS itu isinya paling banyak pemilih ya, isi pemilihnya itu paling banyak 600. Jadi setidaknya itu ada 2 TPS yang kami gabungkan menjadi satu. Kenapa ini semua digabungkan menjadi satu? Pertama memang regulasi Undang-Undang Pilkada mengatakan untuk pilkada ini isi TPS itu paling banyak 800, tapi kami ambil angka moderatnya itu di 600. Arahan KPU RI juga begitu untuk ngambilnya di 600. Kemudian ini kan kita cuma 2 kotak suara nanti untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota nih. Cuma surat suara gubernur dan surat suara bupati atau wali kota kalau di kabupaten kota. Jadi dia kertas suara yang akan diperiksa itu jauh lebih sedikit gitu. Makanya pemilihnya bisa jauh lebih banyak gitu. Yang terakhir kita pemilu ini kan sarana integrasi bangsa sebetulnya kalau menurut kami. Kenapa? Setiap orang yang ada dari 2 TPS ini, yang ada di 2 TPS digabung menjadi satu ini, bisa jadi dia berasal dari RT yang berbeda, tetangga yang jarang ketemu juga. Nah, mudah-mudahan di hari pemungutan suara mereka bisa ketemu, bisa silaturahmi gitu loh. Betul. Baik Pak, ini semakin menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya kita masih akan lanjutkan lagi Pak perbincangan. Dan usai jeda, Kompas Sapa Sumbasa masih akan kembali. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya Ketua KPU Sumsel Bapak Andika Pranata Jaya, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024. Baik Pak. Nah, kalau melihat wilayah-wilayah yang ada di Sumatera Selatan begitu Pak, adakah wilayah yang menjadi perhatian khusus dari KPU Sumsel, mungkin terkait dengan kerawanan segala macam begitu Pak? Kami sudah mempelajari ya Mas Robi semua potensi masalah di seluruh kabupaten kota, di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Saya mengulang ya, kita harus paham bahwa Sumatera Selatan ini terdiri dari daerah perairan,
daerah perbukitan, daerah perkebunan, daerah hutan, daerah rawa, banyak dibelah oleh sungai juga. Nah, maka kami selalu dalam setiap aktivitas kami menyesuaikan dengan topografi dan situasi di masing-masing daerah gitu. Yang kedua, kami juga menganggap semua daerah itu dia punya kekhasan sendiri dalam pendekatan pengerjaannya, sehingga memang semua menjadi perhatian kami. Tetapi kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian misalnya. Untuk daerah ini strateginya begini, untuk daerah ini dia begini. Jadi tiap daerah itu juga tidak bisa disamakan, karena kan karakter warga Sumatera Selatan ini kan dia terdiri dari beragam suku. Makanya pendekatan kebudayaan juga harus dilakukan oleh KPU begitu. Nah, sejauh ini mungkin koordinasi dengan pihak kepolisian dari segi pengamanan seperti apa, Pak? Koordinasi dengan pihak keamanan sering kami lakukan ya. Kami sering berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemudian ini kan TPS kami ini ada 13.055 ini untuk pengamanannya. Mudah-mudahan ini Polda Sumatera Selatan bisa mengamankan setiap TPS gitu ya. Nah, yang selanjutnya tentu kami saling mengisi dengan Polda Sumatera Selatan bagaimana caranya pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Sumatera Selatan ini bisa kami mitigasi resikonya semua tahapannya dengan baik. Nah, sampai saat ini Mas Robi, ketika pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif misalnya, kami berkeyakinan di Sumatera Selatan ini tidak ada satu kejadian yang membuat di suatu daerah itu berhenti aktivitasnya. Apakah aktivitas ekonomi, aktivitas sekolah, aktivitas masyarakat, tidak ada yang berhenti. Tanggal 15 Februari setelah hari pemungutan suara, semua aktivitas masyarakat di Sumatera Selatan ini berjalan seperti biasa, sampai dengan penetapan hasil pemilihan presiden, hasil pemilihan DPR, RI, provinsi maupun kabupaten kota, DPD, semua aktivitas kita di Sumatera Selatan berjalan. Itu tandanya apa? Itu tandanya di Sumatera Selatan ini bisa menyelesaikan proses pemilu ini dengan baik. Betul. Hasilnya bisa diterima. Oh, kok ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu kan ini merupakan hak dari setiap calon anggota legislatif, partai politik juga berhak untuk ke situ. Nah, ya kita tinggal menjamin hak semua orang itu disalurkan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pemilu ini kita bisa menyelesaikannya dengan mekanisme yang sudah diatur di regulasi undang-undang kita gitu. Baik. Artinya KPU ini terus bergerak begitu Pak ya untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024, berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga tentunya petugas-petugas ini bekerja keras begitu untuk mensukseskan Pilkada serentak. Nah, terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini silakan Pak. Sebenarnya bagi kami sederhana, semua masyarakat Sumatera Selatan kami minta bantu untuk ngintipin nih media sosialnya KPU. Terutama kalau yang kekinian ini Mas Robi silakan di Instagramnya KPU, di search aja itu Instagram KPU Provinsi Sumatera Selatan, nanti ketemu, silakan diklik aja, kemudian diikuti. Setiap hari semua informasi terkait dengan aktivitas, terkait dengan rencana kegiatan, apa yang akan dilakukan KPU ada di situ. Kemudian boleh juga main ke kantor KPU Kabupaten Kota, kantor PPK, kantor PPS untuk nanya ini kegiatannya apa, pemilu ini seperti apa. Nah, terakhir kalau misalnya ada warga Sumatera Selatan, saya ulang ya, ada warga Sumatera Selatan yang belum didatangi oleh pantarlih kami, silakan melapor, hubungi atau di-mention deh setidak-tidaknya di media sosial kami agar petugas kami bisa berkomunikasi dengan warga Sumatera Selatan kemudian mendatangi rumah warga yang belum didata. Jadi kan begini Mas Robi, yang paling terakhir sekali. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bukan urusannya KPU, bukan cuma urusannya Bawaslu, pemerintah, Polda, bukan. Tapi ini untuk kita semua. Inilah cara kita berdemokrasi, cara kita memilih pemimpin, cara kita mengawali pembangunan kita untuk 5 tahun ke depan di Sumatera Selatan dengan memilih gubernur, bupati, wali kota. Nah, peran serta kita ini yang akan membuat gubernur, bupati, wali kota yang kita mimpikan itu bisa elected, bisa terpilih. Nah, silakan proses ini diikuti dengan baik, beri percayaan kepada kami KPU untuk menyelenggarakan dan ayo kita
awasi bareng-bareng agar pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ketua KPU Sumsel Bapak Andika Pranata Jaya atas perbincangan hari ini, dan semoga perbincangan ini memberikan informasi yang cukup jelas bagi masyarakat di rumah untuk ikut serta dan mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Baik, saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.